Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas partisipannya telah menghadiri dalam kegiatan kita pada hari ini. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan singkat tentang review jurnal yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Izin share screen. Jurnal yang akan saya bawakan pada malam hari ini berjudul Impacts of Tropical Pacific Indian Ocean Associated Mode on Median-Julian Oscillation over the Maritime Continent in Boreal Winter. Pembahasan yang akan dibawakan antara lain ada pendahuluan, kemudian data dan metode, hasil, dan terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan, yang pertama, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menunjukkan variasi suhu permukaan laut yang signifikan sehingga berpengaruh dalam variasi iklim dan cuaca global, terutama di Asia. Para peneliti menganalisis SST anomali Samudra Pasifik dan Hindia menggunakan metode EOF atau Empirical Orthogonal Fusion, yang mana pada mode pertama ditemukan perbedaan antara SST di Samudra Pasifik dan India dan dinamakan dengan model Pacific Indian Ocean Associated Mode atau PIOAM. Nah, PIOAM ini lebih menonjol pada bagian permukaan dan dapat mencerminkan variasi zona yang berlawanan dan anomali suhu permukaan laut. Kemudian ada yang namanya intraseasonal oscillation yang mendominasi variabilitas intraseasonal di atmosfer wilayah tropis. Nah, atau ESO. ESO ini juga disebut dengan Median-Julian Oscillation atau MJO menurut Madden dan Julian pada tahun 1971. Nah, MJO ini dia merupakan anomali sirkulasi berskala global yang digabungkan dengan konveksi dan menunjukkan variasi antar tahunan. Banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa MJO ini memiliki hubungan langsung dengan variabel iklim dan cuaca musiman, seperti dampak signifikan pada cuaca dan anomali hujan di beberapa banyak wilayah, kemudian berpengaruh juga pada aktivitas siklon tropis dan lain-lain. Nah, MJO ini terjadi di wilayah Samudra Pasifik hingga dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, sehingga anomali dari suhu permukaan laut di dua samudra tersebut sangat berpengaruh pada variabilitas MJO, sehingga ini sangat penting sekali untuk menganalisis MJO menggunakan model yang sudah disampaikan tadi, yakni PIOAM. Kemudian data yang digunakan ada data angin zonal 800 milibar atau hektopascal dan resolusi 2,5 derajat kali 2,5 derajat dari pencar, kemudian resolusi 1,5 kali 1,5 derajat dari HMEF reanalisis, kemudian data OLR 2,5 kali 2,5 derajat dari NOAA, dan juga data SST dengan resolusi 1 kali 1 derajat yang diambil dari Met Office Hadley UK. Nah, data-data tersebut diambil dari tahun 1979 hingga tahun 2011. Kemudian penelitian dilakukan di lebih terfokus ke wilayah maritim kontinen atau di benua maritim atau sekitar di wilayah Indonesia. Dan hasil dan kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, perbedaan antara fase maritim kontinen dan perbedaan intensitas MJO di maritim kontinen antara fase positif dan fase negatif. Nah, untuk fase positif ini dapat dilihat saat energi kinetik MJO positif, dapat dilihat bahwa angin zonal dia lebih cenderung lemah di wilayah maritim kontinen. Kemudian pada saat dia positif, dia lebih kuat di wilayah maritim kontinen. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan, ini OLR pada saat fase positif dia lemah, kemudian pada fase negatif dia lebih kuat di wilayah maritim kontinen. Kemudian perbedaan intensitas MJO antara fase negatif dan fase positif PWM. Nah, dapat dilihat pada kasus MJO kuat, dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara fase
intensitas MJO kuat dan MJO lemah, di mana saat MJO kuat di wilayah maritim kontinen cenderung anomali positif. Kemudian di wilayah Samudra Pasifik bagian timur dan Samudra Hindia bagian barat cenderung lebih rendah daripada suhu normalnya. Itu berkebalikan dengan saat MJO-nya lemah. Di mana saat MJO lemah di maritim kontinen anomalinya negatif, dan di Samudra Pasifik Timur dan Hindia Barat anomalinya positif. Kemudian perbedaan pergerakan perbedaan ke arah timur dari MJO antara fase positif dan fase negatif. Nah, yang pertama diagram Hofmoeller angin zonal 850 mbar. Nah, dapat dilihat pada fase positif dia cenderung lebih lemah bergerak ke arah timur dan mulai menghilang sebelum sampai ke Samudra Pasifik bagian timur. Nah, berbeda dengan saat dia di fase POM negatif, dia cenderung bergerak lebih kuat dan dengan intensitas yang sangat kuat dan signifikan. Kalau untuk dari Hofmoeller-Euler sendiri juga sama, dapat dilihat pada saat fase positif dia bergerak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan pada fase negatif PIOAM. Kemudian perbedaan struktur MJO maritim kontinen antara fase positif dan fase negatif. Gambar 6 dapat dilihat ini menunjukkan indeks dari MJO di musim dingin. Seperti dapat dilihat, sirkulasi MJO menunjukkan propagasi ke arah timur pada kedua fase, namun terdapat perbedaan antara fase positif dan negatif. Pada fase positif, aktivitas MJO meluas ke maritim kontinen, namun di anomali baratan level rendah secara signifikan lebih lemah daripada fase negatif POM. Kemudian perbedaan propagasi ke arah timur antara fase positif dan negatif POM. Nah, untuk saat POM positif ini dapat dilihat bahwa di daerah sekitar maritim kontinen anomalinya negatif, kemudian di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia anomali positif. Nah, ini berkebalikan saat fase negatif dari POM, dapat dilihat suhu permukaan lautnya untuk di daerah maritim kontinen anomali positif, dan untuk di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia anomali negatif. Kemudian untuk pergerakan angin, ini dapat dilihat saat positif, masa fase POM positif dan fase negatif dapat dilihat ada perbedaan, di mana pada fase positif terlihat lebih signifikan daripada fase negatif. Nah, terakhir kesimpulan dapat disimpulkan dari pemaparan tadi antara lain, pertama, MJO memiliki fitur musiman yang menonjol, yang berarti bahwa MJO paling kuat di musim dingin dan paling lemah di musim panas boreal. Kemudian di musim dingin, variasi tahunan energi kinetik MJO lebih memiliki korelasi dengan signifikan dengan POM. Kemudian POM fase positif dan negatif memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada propagasi MJO. Selama fase positif, energi kinetik MJO di musim dingin biasanya gagal bergerak melintasi maritim kontinen, sedangkan pada fase positif MJO dengan cepat bisa melewati maritim kontinen. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari Bapak-Bapak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya. Ya, silakan Bapak Susilo. Kenapa Anda mengambil judul jurnal ini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Susilo. Yang pertama ya, mungkin ini karena jurnal ini masih baru keluaran tahun terakhir, tahun 2020. Kemudian jurnal ini kan dia mempelajari MJO di sekitar wilayah Indonesia, sehingga
ini juga berpengaruh dengan lingkungan kita, dan juga ini baik untuk di bidang penelitian sehingga kita tuh bisa memprediksi pergerakan MGO seperti tadi yang disampaikan bahwa dari kesimpulan bahwa saat di musim dingin itu fase negatif POM dia tuh lebih signifikan kuat daripada fase positif PUAM. Oke, terima kasih. Bagaimana jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Siap, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi dari yang lain? Izin bertanya. Saya ingin bertanya tadi, saya dengar tadi Mas itu memiliki 2 jurnal pendukung ya. Kenapa pilih 2 jurnal pendukung tersebut sebagai pendukung? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari rekan Valdo. Ini untuk jurnal pendukung yang saya ambil, yang pertama itu pengaruh MGO pada saat ENSO, dan yang satu lagi pengamatan propagasi dan intensitas MGO saat ada event dari ENSO gitu. Nah, kenapa saya mengambil 2 jurnal tersebut sebagai pendukung? Dikarenakan ada hubungannya dengan jurnal yang saya ambil, dan jurnal pendukung tersebut juga saya ambil dari daftar pustaka jurnal utama sendiri. Nah, hubungannya itu dari 2 penelitian tersebut dari jurnal yang pendukung tadi dapat dilihat bahwa kesimpulannya ternyata ENSO ini berpengaruh terhadap propagasi serta intensitas dari MGO itu sendiri, sehingga pada jurnal utama ini kan menggunakan model PIOM yang mana selain melihat SST anomali dari Samudra Pasifik juga melihat SST anomali dari Samudra Hindia, sehingga di situ ada kaitan ada ENSO dan IOD-nya yang berpengaruh pada propagasi serta intensitas MGO. Ya, bagaimana Saudara Valdo? Ya, baik. Jawabannya sudah bagus sekali. Makasih Mas Aco. Siap, sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Ada chat. Oh iya, Pak Hardi, cukup. Ya, saya pikir cukup. Terima kasih atas partisipasinya kepada rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya buat saya sendiri sebagai pembawa materi. Kami sampaikan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.